wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Najwa Aria dari kelas 63 3A26 dengan NIM 63230906. Saya di sini ingin menceritakan kembali film yang berjudul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ingin memperkenalkan kalian para tokoh-tokoh dalam film tersebut. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jadi, Mary Riana lahir dari keluarga Tionghoa. Ayahnya bekerja sebagai penjaga toko dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suatu hari, kerusuhan melanda Indonesia dan keluarga Mary Riana pun terdampak oleh kerusuhan itu. Pada saat Mary dan keluarganya ingin mencari tempat aman, ada sekelompok orang jahat yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Dia pun tak punya pilihan lain selain menyerahkan tas yang berisi uang kepada mereka untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah jeripayah mereka untuk mencari tempat aman, akhirnya mereka pun sampai di bandara. Karena ayah Mary tidak memiliki uang lagi, akhirnya ayahnya Mary pun menjual beberapa pakaian mereka untuk membeli tiket ke Singapura. Namun karena keterbatasan uang, ayahnya Mary pun hanya memiliki satu tiket. Dan ayahnya Mary pun memberikan tiket tersebut dan kontak Om Hans pada Mary untuk pergi ke Singapura. Meskipun awalnya Mary menolak, setelah melihat keadaan keluarganya tidak punya pilihan lain, akhirnya Mary pun menerima tawaran tersebut. Di Singapura, Mary berjalan sendirian tanpa teman untuk mencari alamat Om Hans yang ada di Singapura. Sampai di alamat yang diberikan ayahnya, Mary pun terkejut karena ternyata Om Hans sudah lama meninggalkan rumahnya. Setelah merasa lelah, Mary pun beristirahat di lapangan. Di lapangan tersebut, ia bertemu dengan Miss Nur yang sedang beristirahat juga. Beberapa saat, akhirnya Mary pun memutuskan untuk membuka laptop dan mencari teman yang sedang tinggal di Singapura. Namun, karena dia tidak ada connecting sinyal yang ada di Singapura, Miss Nur pun memberikan sinyal tersebut kepada Mary. Betapa terkejutnya Mary. Akhirnya ia menemukan kontak teman yang berada di Singapura, yaitu Irene, teman lamanya. Menunggu waktu lama, akhirnya Mary memutuskan untuk datang ke alamat yang tertera. Sampainya di sana, mereka pun bertemu. Mary menceritakan kepada Irene apa yang sedang terjadi di Indonesia. Irene pun terkejut mendengar hal tersebut. Akhirnya, Irene memutuskan untuk agar Mary tetap tinggal di asrama hingga orang tuanya datang, meskipun itu melanggar peraturan asrama. Keesokan harinya, ketika satpam mengetahui bahwa Mary tinggal di asrama, satpam tersebut pun mengadukan hal tersebut ke kampus. Ini membuat kekhawatiran Irene yang bertanggung jawab atas kehadiran Mary di sana. Karena Mary sendiri pun masih bimbang atas perasaan yang sedang dialami. Berusaha mencari cara untuk melindungi Mary. Karena Mary masih tertekan dan bingung atas situasi yang terjadi. Mereka akhirnya menemui pihak kampus. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya mereka menemukan satu cara agar Mary tetap di asrama, yaitu Mary harus mengikuti tes agar bisa menjadi mahasiswa kampus tersebut dan bisa tinggal di asrama bersama Irene. Meskipun Mary tidak merencanakan untuk kuliah di Singapura, tapi Mary akhirnya tetap mengikuti tes tersebut. Dan mengikuti tes, Mary pun berhasil diterima sebagai mahasiswa. Namun, karena keterbatasan keuangan, Mary pun mengajukan beasiswa. Namun, beasiswa itu hanya untuk mencukupi biaya kuliahnya saja. Dan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut harus mempunyai penjamin, yaitu mahasiswa yang sudah berkuliah di sana selama 2 tahun. Lalu, Mary pun mengambil beasiswa tersebut. Alfa seorang mahasiswa yang sudah berkuliah di sana selama 2 tahun, namun dia tidak bisa menjadi penjamin Mary secara mudah. Dia membutuhkan data keuangan Mary terlebih dahulu. Dia pun memberikan kondisi keuangannya kepada Alfa. Setelah melihat kondisi keuangan Mary, Alfa pun menyarankan agar Mary untuk mencari pekerjaan, agar ia bisa layak lebih dipercaya, dan Mary pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang tersedia. Setelah berusaha keras mencari pekerjaan, akhirnya Mary pun meminta untuk dijadikan fundraiser di suatu organisasi. Meskipun organisasi tersebut tidak sedang membuka lowongan pekerjaan dan bersifat nirlaba. Dengan keterbatasan, Mary pun diterima dan dapat bekerja di sana dalam sementara waktu. Setelah selesai bekerja, Mary pun ke kampus untuk menerima beasiswa yang diberikan oleh Alfa. Yang berjalannya waktu, tempat Mary bekerja ternyata disidak oleh polisi karena mereka mempekerjakan Mary yang berada di bawah umur. Tanpa pilihan lain, Mary memutuskan untuk mengundurkan diri. Mengetahui hal ini, Alfa pun menawarkan pekerjaan lain untuk Mary. Awalnya Mary sempat menolak karena Mary tahu Irene sedang merencanakan berkencan dengan Alfa. Seiring berjalannya waktu, Mary dan Alfa pun tidak bisa menemukan pekerjaan untuk Mary. Akhirnya Mary pulang. Dan sesampainya di rumah, ia membuka laptop dan menemukan situs web untuk investasi. Tanpa berpikir panjang, Mary pun memutuskan untuk berinvestasi di web tersebut.
Mengingat keterbatasan keuangannya, Mary menjual laptopnya untuk mendaftar di investasi tersebut. Keesokan harinya, Mary pun pergi untuk ke kantor bisnis tersebut. Di sana, ia mendapatkan beberapa syarat. Salah satunya, ia harus mengundang 10 orang untuk bergabung di situs web bisnis tersebut. Harapan yang tinggi, Mary pun mengirimkan beberapa email kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Setelah menerima email dari Mary, Alpha pun bertanya-tanya apakah perusahaan tersebut benar bisnis atau hanya penipuan. Mereka bersama-sama memutuskan untuk mengecek apakah perusahaan itu benar atau tidak. Dan ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan penipuan. Uang hasil penjualan laptop Mary terbuang sia-sia dan harapannya pun pudar. Alpha akhirnya memutuskan untuk Mary bekerja menggantikannya sebagai petugas kebersihan. Di hari yang sama, Alpha pun menyatakan perasaannya kepada Mary. Mary pun tidak bisa menerima perasaan yang Alpha berikan, karena Mary berpikir bahwa Irene dan Alpha sudah berhubungan. Saat Mary pulang, ia dikejutkan dengan Irene yang telah mengusirnya dari asrama. Berjalannya waktu, Mary dan Alpha pun berhasil menangani situasi yang kacau tersebut. Dan Alpha mengenalkan kepada Mary dunia saham. Dan ia bahkan meminjamkan handphonenya kepada Mary agar Mary dapat mencoba investasi. Demi hari berlalu, hingga suatu hari Alpha ingin bertemu dengan Mary di suatu tempat dengan niat untuk menyatakan perasaannya lagi kepada Mary. Namun di sisi lain, Mary hanya memikirkan keuangannya, mana itu membuat Alpha jengkel dan akhirnya membuat keresahan di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Mary dikejutkan dengan berita bahwa investasi yang ia investasikan di perusahaan pesawat ternyata mengalami kebangkrutan. Lebih buruknya, polisi mendatanginya karena Mary telah mengirimkan email kepada beberapa orang. Waktu telah berlalu, Mary pun mengembalikan handphone tersebut kepada Alpha. Mary kembali ke asrama, ia dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Ibunya memberikan motivasi semangat agar Mary terus berjuang. Setelah berlalu, Mary pun mendapatkan tawaran pekerjaan untuk bekerja di perusahaan asuransi. Sepanjang hari yang dijalaninya, ia kebetulan bertemu dengan Miss Nur yang sedang kesulitan. Mary pun membantu Miss Nur hingga sampai di rumahnya. Di sana mereka berbincang-bincang. Miss Nur pun melihat catatan Mary yang berisi target asuransi. Kebetulan, Miss Nur pun sedang mencari asuransi yang tepat untuk dirinya. Hingga ia memutuskan untuk mengundang Mary ke rumahnya keesokan harinya. Setelah pulang dari rumah Miss Nur, kaki Mary pun terasa lemas. Irene menghampirinya dan memohon maaf atas apa yang telah ia lakukan dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Irene pun datang ke rumah Miss Nur untuk beberapa tes produk yang keesokan harinya, Irene memutuskan untuk pergi ke rumah Miss Nur, di mana Miss Nur sedang melakukan riset terhadap beberapa produk asuransi lainnya. Meskipun pada awalnya Miss Nur ingin meyakinkan bahwa Mary harus memiliki sertifikasi terlebih dahulu, ia berubah pikiran karena ia sangat amat menyukai karakter Mary yang dapat menjamin apa yang telah ia lakukan. Sore harinya, Mary pun datang ke tempat Alpha bekerja dan ia menyatakan perasaannya dan meminta maaf atas kesalahan yang telah ia buat. Akhirnya, Mary pun lulus dan ia merencanakan menikah dengan Alpha. Ending. Yang bisa diambil, kita harus tetap bersemangat dan tantang menyerah atas apa situasi yang kita hadapi.